Kalau melihat agak mundur, jangan kelihatan hanya kelihatan. Iya. Nah, kita mulai saja pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat meskipun dalam situasi dan tempat yang berbeda. Semoga yang akan kita laksanakan oleh Allah senantiasa diridhoi dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat dalam thalabul ilmi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya. Hari ini tadi sudah dilihat apa belum video yang saya kirimkan? Halo, sudah dilihat videonya? Sudah, Pak. Kalau sudah, silahkan bagi yang bertanya, angkat tangan kemudian sebutkan nomor absen. Yang bertanya nanti akan mendapatkan poin yang bisa digunakan pada saat ulangan ya. Silahkan langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya. Silahkan yang bertanya angkat tangan. Kita absen berapa? 12. Kita absen 12. Silahkan pertanyaannya. Apabila ada seseorang wanita, itu kan wanita harus menutup aurat ya Pak ya. Tapi karena dia itu tuntutan tugas dan menjadi penyanyi dangdut kan harus pakaiannya kayak yang menarik gitu. Nah, itu termasuk dosa atau tidak ya Pak? Tugas penyanyi dangdut. Oke, pertanyaan yang bagus. Senang ya. Silahkan yang lain. Terima kasih Pak. Ya. Silahkan yang lain diangkat dulu tangannya. Halo. Ini pelajarannya tidak menjelaskan karena di video sudah cukup jelas. Najwa, silahkan Najwa absen. Absen 23. 23. Pertanyaannya? Pak, saya bertanya kan beberapa orang kan ada kan yang agamanya Islam, tapi keluarganya ada yang non-Islam. Tapi terus dia menghormati keluarganya gitu loh Pak, jadi tidak pakai jilbab. Itu dosa apa enggak Pak? Ada yang keluarga non-Islam. Sudah, terima kasih, tidak pakai jilbab. Pertanyaan berikutnya, silahkan. Raika, absen berapa? Absen 27, Pak. Ya, silahkan 27. Pak, saya mau bertanya. Kan di negara Arab itu Islamnya kuat ya, Pak ya? Nah, itu kok kenapa rata-rata orang di sana bercadar ya, Pak? Padahal kan di Al-Quran tidak menjelaskan bahwa harus bercadar. Ya. Sudah. Terus Sandi yang sudah bertanya diturunkan dulu ya, yang sudah diberi kesempatan biar saya tahu tadi yang sudah saya catat atau belum. Sandi silahkan. Iya Pak, saya Pak. Absen 30 Pak. Absen 30. Pertanyaannya, untuk batas aurat laki-laki itu sampai mana Pak ya? Soalnya kan kalau renang itu kan mesti laki-laki kan dibuka gitu Pak, bajunya gitu. Oh, sing dibuka. Bajunya gitu Pak. Oh, bajunya. Ya. Sudah. Sudah.
buka baju. Los. Ini sih. Terus Sandi sudah, Melani. Iya Mbak, saya mau bertanya. Absen Apa dulu berapa? 20? Absen berapa kok 30 betul? 20. Oh 20, perunggu 30. Silahkan. Apa hukum bagi wanita yang bertato? Hukum wanita bertato. Ini tato alami apa tato buatan? Atau buatan? Oh tato buatan ya. Kerokan. Saya tato buatan nak tulismu kleru. Terus Fahim. Ya Pak, ngapa kalau di Indonesia ada wanita bercadar Fahim, itu absen berapa? Fahim absen 10? 10. Ya, Ya silahkan. mengapa kalau di Indonesia kalau ada cewek bercadar tuh selalu dianggap kayak teroris itu Pak? Biasanya gitu Pak. Ya, Ya. Sudah. ampun Pak. Silahkan Sarika. Satu lagi nanti sesi kedua ya yang lain. Sariska sama Stevi dulu. Sariska absen. Saya absen 33, Pak. Silahkan. 23. Izin untuk bertanya, Pak. Kan seumpama kita punya masalah sama seseorang, maksudnya sama entah itu laki-laki atau perempuan. Nah, yang punya masalah sama kita itu dia sudah minta maaf, terus kita itu bilangnya sudah memaafkan. Tapi kadang kan namanya kan nggak bisa lupa kan, Pak. Cuma kita itu bilangnya udah memaafkan. Nah, dikatakan ikhlas dan memaafkan itu kalau kita sudah apa? Kan untuk lupa itu kita nggak bisa. Maksudnya, tapi kita bilangnya udah ikhlas. Tapi ikhlas itu bisa dikatakan ikhlas kalau kita kenapa gitu loh, Pak. Ya, kalau kita kenapa ikhlas. Ikhlas itu standarnya gimana? Yes. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Selanjutnya Stevi, yang lain kalau Mas Hadan nanti kita buka sesi kedua. Stevi absen 32, Pak. 32, silahkan. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana hisapnya bagi seorang wanita jika sudah meninggal itu masih belum menutup aurat, Pak? Hisap wanita ya. Wes satu lagi Arum kadung muncul. Ya. Arum absen, yang lain nanti ya sesi kedua. Arum, silahkan. Absen berapa? Absen 5. Absen 5. Absen 4, Pak. 5 apa 4? 4. 4, silahkan. Cara berpakaian sesuai syariat Islam bagi perempuan itu yang bagaimana, Pak? Harus memakai rok atau harus bercadar atau bagaimana? Ya. Terima kasih, Pak. Harus bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang lain silakan bisa sambil melihat referensinya yang ada di buku paket maupun di LKS ya, khususnya di halaman 17 sampai halaman 20 ya. Jadi kita tanggapi pertanyaan yang pertama. Ini dari kita ya, pertanyaannya cukup ya lumayan bagus. Itu kan penyanyi dangdut, Pak. Penyanyi dangdut itu tugasnya kan menyanyi dan dia harus berpakaian seperti itu. Pertanyaannya penyanyi ya, ini kan yang ditanyakan tadi penyanyi. Kalau penyanyi itu yang dijual itu suaranya atau tubuhnya, pertanyaannya ya. Kalau profesinya penyanyi yang dilihat itu kan bukan tubuhnya sebenarnya ya. Sebaik apapun tubuh seseorang, jika dia memang tidak bisa menyanyi maka orang tidak akan tertarik ya. Ini catatan
penyanyi dangdut ini kok hanya memamerkan tubuhnya, pasti dia lakunya ya di tempat-tempat yang seperti itu, dia tidak akan ngehit ya. Jadi kalau kita ambil atau kita analisis penyanyi dangdut atau penyanyi-penyanyi ya, itu kalau dia hanya menjual tubuhnya pasti dia tidak akan lama. Tapi kalau dia suaranya seperti Rhoma Irama ya, Rhoma Irama itu kan sang raja dangdut. Ini kan kita sedang membahas penyanyi ya. Jadi contohnya suaranya orangnya sudah tua tapi ternyata lagunya tetap laris. Tuh. Jadi kalau penyanyi dangdut terus itu yang menyanyikan adalah perempuan lalu dia berpakaian seperti itu termasuk dosa jariah ya, itu termasuk dosa jariah. Misalnya dia nyanyi terus pakaiannya populer ya, populer tahu toh, populer terus sumur, nah terus populer sumur pisan itu tahu sumur. Bahasanya nanti kalau Jawi loro wis populer sumur bupati pisan, Masya Allah ya, wis sing lanang wis nek dangdutan iki nomor 1 ya. Jadi kalau dia seperti itu kemudian direkam terus banyak orang yang melihat, diupload di YouTube, itu namanya dosa jariah, dosanya besar ya. Selama itu video dilihat banyak orang, maka orang yang timbul syahwatnya atau nafsunya, maka orang tersebut akan selalu mendapat kiriman dosa lah. Pak, kalau selain penyanyi dangdut Pak, misalnya tentara atau dokter atau guru, sekali lagi di tentara itu kan misalnya memakai celana, tapi saya selalu melihat itu kok tidak ada tentara wanita yang pakainya minim dada ya. Biasanya kalau ada itu dia non Islam, dan banyak tentara dan polisi itu sudah berjilbab. Lalu kemarin ada yang menanyakan tentang paskibra, hubungannya dengan tuntutan pekerjaan ya, dia itu berjilbab Pak, tapi ternyata roknya pendek. Pada waktu paskibra itu kan berjilbab tapi pakai rok pendek. Nah pertanyaannya, apakah dia tidak pakai kaos kaki panjang? Selama saya mengikuti kok pakai kaos kaki panjang atau pakai stocking. Nah itu memang tuntutan dia, kalau dia tidak memakai pakaian seperti itu, dia tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya itu kan tugas negara yang wajib dia lakukan. Ya. Terus kalau pramuka Pak, pramuka itu kalau wanita gini pramuka yang pakai rok pendek setahu saya tidak ada. Ya. Tapi sebaiknya kalau waktu menjelajah dan lain sebagainya itu menggunakan celana. Nah kalau menggunakan celana itu dosa Pak, apakah tidak menyerupai lawan jenis? Nah, kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Apakah dia harus memakai rok? Ya, itu salah malahan kalau dia memakai rok. Kalau dia sedang penjelajahan dia memakai rok, itu malah membahayakan dirinya. Jadi alangkah baiknya dia menggunakan pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Ya, jadi jawaban untuk kita seperti itu. Nanti kalau belum atau masih tidak sependapat silahkan disampaikan ya. Kita ke pertanyaan kedua, Najwa. Ini ada keluarga Islam dan ada yang di anggota keluarga tersebut non Islam. Ini keluarga yang pluralisme. Tahu pluralisme? Tahu? Halo? Tahu pluralisme? Ini genek sing jawab. Tahu Pak. Tahu. Jadi keluarganya majemuk, heterogen. Nah, tadi kalau saya tuliskan di sini dia menghormati keyakinan yang non Islam di keluarga tersebut, akhirnya dia tidak memakai jilbab. Ini yang salah ya. Jadi ini yang salah. Kalau menghormati orang non Islam terus kita mengikuti cara hidupnya, itu namanya tabarruj ya. Atau bisa disebut juga dengan tasabuh ya, melu-melu. Tabarruj itu berusaha menampilkan kecantikannya untuk orang lain. Maksudnya apa di sini? Kalau ada anggota keluarga kita itu yang tidak seagama dengan kita,
bukan berarti kita harus mengikuti adat kebiasaan mereka. Kita harus memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita, ya, kebiasaan kita di dalam beribadah. Pakaian itu termasuk tuntutan yang harus kita laksanakan, ya. Bukan pakaian itu hanya sekedar perhiasan. Jadi kalau dia menghormati akhirnya dia tidak berjilbab, ini salah, ya. Saya yakin kalau di keluarga itu saling menghormati keyakinannya, maka tidak akan pernah saling mencela, ya. Awakmu kok jilbaban ini loh. Kalau nanti ini yang menjadi sebuah masalah. Kalau ternyata di keluarga itu ada non-Islam dan dia tidak berjilbab, atau mohon maaf, kemudian dia mandi bersama, ya, sini perempuan dengan perempuan, ya, bukan perempuan dengan laki-laki. Kalau guru mandi bersama, tidak. Maksud saya, jadi hukum menampakkan aurat sesama wanita kepada wanita lain atau pria ke pria lain itu oleh Islam diatur, ya. Kalau wanita sesama Islam itu diperbolehkan dengan batasan tidak boleh, ya, menampakkan perhiasannya, 2 itu, ya. Terus kalau dia itu non muslim, jadi tidak boleh podo lanange akhirnya saling menampakkan, saling melihat bagian tubuhnya, itu tidak diperbolehkan, itu termasuk dosa, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada keluarganya yang tidak beragama Islam, maka kalau sampean menghormatinya dengan tidak berjilbab itu salah. Jadi tetap saja sampean ikuti apa yang menjadi keyakinan berjilbab, ya. Jangan sampai kemudian sampean karena itu keluarga, Pak, di LKS itu kan boleh, Pak. Hendaklah yang LKS halaman 8, ya, surat An-Nur ayat 31 itu kan boleh, Pak, menampakkan kepada saudara-saudara laki-laki, putra-putra saudara laki-laki, jadi ponakan dan lain sebagainya lah. Ternyata ponakannya itu non-Islam, itu tidak boleh, ya. Meskipun itu saudara kita, tapi kalau dia non-Islam menampakkan, ya, aurat itu tetap tidak boleh, ya. Sudah? Itu nanti kalau belum mampu memahami silahkan nanti dipertanyakan. Terus Raika, negara itu kan Islamnya kuat, belum tentu jawabannya, ya. Negara Arab itu tidak seperti yang kalian bayangkan atau yang kita bayangkan. Negara Arab itu memang asalnya agama Islam itu, tapi kenapa tuh Rasulullah itu diutus di Arab? Ya, ternyata di Arab itu dulu itu kebiasaannya sangatlah parah, ya, dikenal dengan zaman jahiliyah. Lah, di sana itu nafsu laki-laki itu sangat tinggi. Mengapa mereka banyak yang bercadar? Itu karena adat kebiasaannya di sana, tuntutannya di sana. Bukan bercadar itu termasuk di dalam pakaian Islam, tidak, tapi itu memang salah satu kebudayaan di Arab. Nanti kalau saya salah silahkan dikoreksi, ya. Jadi sepemahaman saya di Arab itu kenapa bercadar? Satu, karena di sana itu padang pasir berdebu, jadi mereka menggunakan penutup. Baik laki-laki maupun wanita itu biasanya selalu memakai sorban, ya. Abu Jahal pun dulu bersorban, ya. Jadi orang non-Islam pun di sana itu juga bersorban, ya, berjilbab banyak, ya, tidak bisa membedakan karena itu adalah pakaian di sana. Seperti di kita berkopiah, ya. Kopiah ini di Arab nggak ada, ini adalah adat yang ada di Jawa. Terus blangkon atau apa jeneng ini seperti pakainya Sunan Kalijaga, nah, itu semua adat-adat, ya. Jadi kenapa wanita di Arab itu banyak yang bercadar? Itu jawabannya. Lah, dulu wanita jahiliyah itu banyak yang tidak, kalau keluar dia memang memakai cadar, tapi kalau di dalam dia tidak, ya, karena di luar kan sangat panas. Kalau dia tidak memakai pakaian, ya gosong. Maka itu sebuah kebiasaan yang ada di sana, ya. Itu jawaban yang kedua. Lah, tadi menyambung tadi, laki-laki di sana itu
nafsunya sangatlah tinggi. Jadi melihat wanita yang tidak bercadar atau tidak memakai jilbab itu nafsunya tinggi. Kalau zaman melihat berita, kalau nanti tidak percaya silahkan browsing, banyak TKW di Indonesia itu yang mengalami kejahatan seksual, padahal itu di negara Arab. Ya, dia dijadikan budak, padahal pembantu itu beda hukumnya dengan seorang budak, tapi orang di sana masih tetap, ya. Jadi jangan salahkan Arabnya, jangan salahkan Islamnya, tapi itu sifatnya personal ya, orang-orang person, bukan mewakili seluruh umat Islam. Jadi itu. Jadi negara Arab tidak semuanya Islamnya kuat. Buktinya banyak peperangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita itu ada di Indonesia yang notabene semuanya menghargai keberagaman, ya. Jangan sampai itu tergoda rayuan untuk bagaimana kalau kita mendirikan negara Islam. Di Indonesia itu Islamnya sudah sangat luar biasa, Islam yang sama seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau nanti ingin dibahas, nanti kita bahas, ya. Jadi kenapa di Indonesia kok belum waktunya seperti itu, ya? Karena Indonesia itu berdasarkan Pancasila, ya. Nanti kita bahas, nanti melebar kemana-mana. Jadi intinya negara Arab itu tidak semuanya Islamnya kuat, bahkan banyak peperangan yang ada di sana, ya. Terus kenapa wanita bercadar tadi? Karena kebiasaan di sana dan tuntutan di iklimnya. Kemudian dan niat yang kedua, karena laki-laki di sana itu nafsunya sangat besar, ya. Kemarin dapat cerita haji wong Indonesia yang mangan daging mur sebesar HP, ya, sebesar HP misalnya mur rong-on atau telung-on. Di sana itu bisa habis satu buku ini, dah. Buku ini dibuka lah, sakmene daging sakmene dipangan diri cek kurang. Itu perbandingannya, itu baru nafsu makan, belum nafsu yang lainnya, ya. Jadi itu pertanyaannya dan jawabannya. Terus siapa ini? Sandi, ya. Batas aurat laki-laki itu seperti apa, Pak? Batas aurat laki-laki di dalam Islam itu adalah, tadi video kan sudah dijelaskan, sebatas udel pusar sampai lutut. Tuh. Terus banyak laki-laki banyak sing akeh. Maksudnya dia itu banyak laki-laki yang sering menampakkan dadanya, Pak. Ya. Ini bisa terlihat enggak? Rada error. Jaringannya agak lambat. Ya, jadi batas aurat laki-laki itu pusar sampai lutut. Nah, kalau laki-laki menampakkan dadanya itu dosa, itu tidak termasuk aurat, ya. Tapi kalau kita itu di ketimuran, kita itu bangsa di timuran, ya, yang selalu menjunjung adat dan istiadat yang baik, ya. Jadi itu tidak termasuk aurat. Terus Pak, kalau itu sholat bagaimana? Masih agak lemot. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Ini kita gambarin. Kata kuncinya salah. Jadi ada laki-laki yang menampakkan aurat laki-laki. Jadi aurat laki-laki itu hanya itu. Pak, kalau dia sholat, apakah sholatnya sah? Selama saya mempelajari, saya mengaji itu di 4 imam itu memperbolehkan. Tidak ada lah seperti ini. Ini dilihat enggak? Bisa dilihat gambar penganang TOT. Nah, ini kalau dia sholat, dia tidak ada yang membatalkan sholat, tapi sekali lagi, kalau sampean sholat seperti ini,
ini tidak batal sholatnya, tapi ya, ini bukan membandingkan Allah dengan yang lain, tidak. Kalau sampean saja kondangan sekolah mau wacak sing ganteng ya, wangi, terus mau soal sholat seperti ini ya, bukan berarti ini membandingkan, tidak, tapi lebih mulia mana ya. Jadi yang mulia ya jelas Allah. Maka sekali lagi, kalau kita memiliki pakaian yang banyak dan bagus-bagus, terus ternyata kita gunakan untuk yang lain, lebih kita utamakan selain Allah, maka zaman bisa mengambil penilaian sendiri ya. Jadi kalau memang dia kepepet dan tidak memiliki pakaian, maka ya boleh sholat seperti ini. Terus yang kedua, tapi kalau misalnya pakaian itu kena najis Pak, terus saya lepas, saya sholat seperti ini, itu boleh tidak Pak? Jawaban saya tidak boleh. Kalau sampean misalnya najisnya itu terkena pakaian ya, kena darah misalnya, mau sholat ternyata ada najis, nah itu sampean basuh dengan air, digerujuki banyu ya, terus kayak diperes ya, terus sampean gunakan sholat, nah, itu masih ada nodanya Pak, sampean cium baunya, masih tercium baunya enggak? Kalau tidak ya itu bisa sampean gunakan sholat. Nah itu kan terlihat najis Pak. Yang penting sampean sudah berusaha untuk mensucikannya. Banyak di SMA itu banyak yang alasan, kenapa enggak sholat? Saya najis Pak, tadi habis babalan dan lain sebagainya. Itu hanya alasan bagi orang yang ingin meninggalkan sholat. Nah silakan dilihat di gambar laki-laki. Kalau sholat, punggung itu termasuk aurat tidak? Nyangpo nek gambar ini. Senden. Termasuk aurat enggak? Halo. Punggung itu termasuk aurat apa bukan? Punggung laki-laki. Bukan. Aurat. Bukan. Jadi kalau terlihat punggungnya seperti ini bukan. Lah kalau sholat seperti ini sah enggak sholatnya? Sholatnya batal, dia harus mengulang sholatnya. Ini kan lihat punggungnya Pak, tidak di punggung tapi celengane gitu sing ketok. Kalau laki-laki sholat kelihatan celengane, maka dia harus mengulang sholatnya. Loh Pak, saya kan tidak tahu. Ya, jangan menjadikan alasan ketidaktahuan. Ya, kalau sampean sudah memilih pakaian, pasti sampean tahu. Kok nek tak gi sholat, nah seperti ini, silakan dilihat. Ya, kalau pakaian itu kemungkinan terbuka, maka sampean harus menggantinya. Jadi kalau itu terbuka dan terlihat, maka sholatmu harus diulang. Ya, nah yang kedua, untuk laki-laki, kalau sholat jangan sampai kayak gitu loh gambare. Itu akan mengganggu kekusukan orang yang ada di belakangmu, dosa ya. Kuwi powegel Allahu Akbar delok ngarep iki nyoba tulisane sampai mentong bolong sujud cicik goleki ya. Tuh. Jadi mohon diperhatikan, pakai kaos Pak, kaos itu boleh Pak, boleh sekali lagi. Ya, kalau itu sudah menutup aurat itu sudah diperbolehkan untuk sholat. Tapi pertanyaannya ya, kalau untuk Allah ya kita harus memilih pakaian yang rapi, bagus dan indah. Ya, jangan kebalik. Untuk pertemuan kita pakai jas, pakai wangi-wangian, tapi bisa sholat enggak. Nah, semoga kita dihindarkan dari perilaku yang seperti itu. Ya, bisa dipahami? Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum wanita bertato, ya jelas dosa. Ya, wanita yang bertato, laki-laki yang bertato itu dosa ya. Kalau tatomu alami, tato alami itu apa tuh Pak? Panu ya. Tadi maka saya tanyakan, panu apa tato buatan? Saya mengenai ngomong keroan itu buatan bro, bukan tato alami. Tato alami yang dari Allah itu panu, enek wong putih, ternyata dibuka putih ya. Ternyata panuan ya. Itu kalau tato alami sampai dibentuk-bentuk ya Mickey Mouse atau apa ya, itu kan alami ya, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau
bertato lah. Ini dah tato itu sama dengan tadi yang saya sampaikan tasabuh. Kategori tasabuh. Tasabuh itu berusaha meniru menyerupai orang-orang kafir. Jadi tasabuh itu pakaian-pakaian yang sering dikenakan orang-orang kafir yang seneng drakor, ya. Pertanyaannya apa tuh fungsi tato? Wakeh saya ngomong, tato itu untuk keindahan, Pak. Tato itu karya seni. Apakah tidak bisa menghasilkan karya seni yang bermanfaat? Tato kalau ditato misalnya kan di perut, terus perutnya akhirnya dilihatkan kayak film India, ning punggungnya dilihatkan. Nah, maka ini nanti niatnya adalah kategorinya masuk 3 ini ya. Tasabuh, tabaruj, dan suhroh. Bahasa Arab kabeh. Tabaruj itu adalah dia menampakkan keindahannya untuk orang yang bukan mahramnya. Jadi terus suhroh itu berpakaian yang niatnya untuk sombong, ya, gaya, itu juga tidak boleh. Terus tadi tasabuh, dia meniru-niru orang-orang kafir, ya, itu termasuk dosa, ya. Di hadis Rasulullah jelas, ya, barang siapa itu meniru suatu kaum maka dia termasuk di dalam golongan tersebut. Nah, kita itu nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh apa yang kita sering kumpuli di dunia. Jadi nek wong senenge ngaji ya sok ben matine karo wong ngaji-ngaji. Kok wong seneng jenenge dolan ya sok ben kumpulne karo wong dolan. Wong seneng maksiat ya kumpulne karo maksiat, seperti itu ya. Jadi itu cukup jelas. Jadi tidak diperbolehkan mentato. Apapun alasannya tidak ada yang membenarkan. Terus pertanyaan dari Fahim, mengapa cewek bercadar itu identik teroris, ya? Jadi di Indonesia itu memang kebanyakan orang itu fobia, kan? Fobia dengan orang yang bercadar. Kenapa? Karena media, bukan karena wanita bercadar yang salah, tidak, tapi karena media. Media itu yang membuat stigma negatif untuk wanita-wanita bercadar. Kalau ada teroris, ya, akhirnya suaminya kan meninggal, ternyata wanitanya itu bercadar, ya, ternyata wanitanya juga ingin bunuh diri dengan bom bunuh diri. Nah, akhirnya di Indonesia ini terbentuklah stigma bahwa wanita bercadar itu identik dengan teroris. Jadi yang membuat itu siapa? Media dan kita semua sebenarnya. Kita menge-share, kita membagikan postingan-postingan seperti itu. Nah, akhirnya orang juga akan berpikiran memiliki mindset yang sama, ya. Jadi cewek bercadar, wanita bercadar itu tidak identik dengan teroris. Yang bercadar itu boleh, Pak? Tidak, Pak. Itu boleh. Ya. Apakah termasuk sunnah? Ya. Kalau termasuk sunnah sebenarnya tidak. Yang dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab, sampai bisa buka di halaman 18 Al-Ahzab ayat 59, ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kan perintahnya cukup jelas. Jadi untuk menutupkan jilbab, yang termasuk aurat bagi wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini menurut imam-imam, ya, beberapa imam itu seperti itu. Jadi apakah diperbolehkan, Pak? Boleh, ya. Itu bukan sebuah kewajiban tapi diperbolehkan. Nah, kalau dia merasa nyaman dengan bercadar, ya silahkan. Kalau dia merasa kalau saya tidak bercadar nanti menimbulkan fitnah, Pak. Banyak orang yang akan syahwat melihat kecantikan saya. Oh, iya, ya gak apa-apa. Untuk menjaga kehormatanmu silahkan, ya. Itu niatannya loh, ya, niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Terus bagaimana menghilangkan
apa stigma seperti itu Pak? Ya itu sulit ya, itu sulit. Sekali lagi karena mindset orang Indonesia itu sudah terbentuk seperti itu, ya itu sulit. Terus kalau saya bercadar di sekolah Pak, nah sekarang semuanya itu bercadar ya malah mlebu sekolah. Ya aku tunggu masker. Jadi kalau nanti sudah pandemi ini berakhir, apakah saya boleh bercadar Pak? Jawabannya tidak. Ya, kenapa kok tidak? Apakah sekolah itu melarang bercadar? Tidak, jangan salah paham. Ya, di instansi-instansi itu banyak yang melarang cadar Pak. Nah, takutnya di instansi itu bukan melarang orang berjilbab, tidak. Ya, kenapa kok tidak boleh? Karena itu untuk menunjukkan identitasnya. Apakah dia benar-benar siswa SMA 1 atau tidak? Ya, mungkin seperti itu. Kalau nanti ada yang belum paham, belum jelas, silahkan nanti ditanggapi. Terus pertanyaan berikutnya dari Sariska. Ini pertanyaannya yang sangat-sangat membuat hatinya bertanya-tanya, gundah gulana sampai raturu pitung bengi pitung tahun. Pitung bengi, tapi pitung tahun tambahane ya. Padahal galone pitung bengi, tapi ternyata untuk melupakannya butuh waktu 7 tahun ya, sampai mendaki gunung, melewati lembah, udan, badai, tapi panggah kelingan ya, kelingan ini lagu nih. Nah, jawabannya ini saya bisa menarik kesimpulan itu dia misalnya di bab 1 ya, dengan sang alumni hati wis. Mane tak muni mantan gak penak. Nek mantan kok arep balikan izin, tapi nek alumni kan iso reoni ya. Jadi sang alumni hati itu wah sulit Pak. Saya sudah memaafkan tapi ternyata kok masih membekas Pak. Nah, Cah, kalau sampean lihat belakangku tak kayak warna Maria. Jadi kalau sampean pernah maku tembok itu kan dek ya, terus menancap. Setelah menancap, kalau sampean jabut mesti enek sing gobrok, mesti berlubang. Sama dulu menancapkannya itu dengan usaha, terus mboso mbatek kuwi ya usaha. Ternyata sudah usaha untuk melepaskan itu kan dulu sampai terikat terus dilepaskan pakunya. Ternyata di tembok itu membekas. Ya, selalu teringat. Padahal dia sudah merelakan tapi ternyata masih juga terbayang. Nah, ini pertanyaannya bagaimana Pak? Itu saya bisa benar-benar memaafkan dan bisa ikhlas. Ya. Carane golek neh. Ya, kalau itu alumni. Kalau tidak ya kalau itu masalah teman SD. Iya. Tapi bukan alumni hati, jadi masalah dengan teman biasa. Yeah. Tapi alumni hati ya ada Pak. Jadi ya teman SD dan alumni hati adalah. Ini ada dua Cah, ada dua. Jadi ya dari Sariska itu ada dua. Kalau itu alumni hati ya sama tinggal jangan pernah mengingat-ingat yang buruk. Sing elek aja mbok eling-eling sing apik ya. Anggap dia itu juga makhluknya Allah ya. Jadi gak usah mbok benci. Semakin sampean membenci, semakin sampean tidak akan bisa memaafkan. Yang pertama, kalau itu alumni hati, maafkan dirimu terlebih dahulu. Kenapa kok maafkan dirimu? Maafkan dirimu dulu karena memilih orang yang salah ya. Ojo nyalahne wonge tapi salah awakmu sik. Nek awakmu wis ngerasa salah, wis introspeksi diri wis salah karena memilih dia, maka maafkan dirimu dulu. Kalau sampean sudah memaafkan dirimu, otomatis wawasanmu akan terbuka. Kalau sampean melihat dia ojo dengan kemarahan, dengan kebencian, ya. Sampean cukup assalamualaikum, waalaikumsalam. Ojo mbok tambahi assalamualaikum mantan, bagaimana kabarmu? Penak zamanku to, mbok tambahi ngono yo, tambah loro, ya. Jadi sampean cukup introspeksi diri, maafkan diri sampean terlebih dahulu. Kalau sudah terima dia sebagai saudara sesama Islam atau sekeyakinan, terus nek ya anggap aja padha uripe, terus urip padha tapi ning alami beda wis ngono. Ya, jangan pernah menganggap
dia itu orang yang bersalah, wis. Ya. Kalau sampean merasa dia bersalah atau dia punya hutang mesti mbok tutuk ya. Akhirnya sampean tidak akan bisa lupa, tidak bisa move on. Yang kedua, kalau itu teman punya kesalahan dengan kita sudah saling meminta maaf. Kalau kesalahan teman itu kepada kita dikhianati teman, ditikung teman, ya misalnya sing wangel, sing cah nom-noman kan akeh sing ketikung, ya. Ketikung, kepleset, geblak misalnya, ya. Jadi kalau itu teman yang menyakitimu karena pergaulan seperti itu, sampean itu harus sadar. Sadar kenapa? Sampean harus bersyukur, alhamdulillah temanku kok menyelamatkanku dari dia, ya. Malah sampean kudu bersyukur nek temanmu menikung pacarmu, ngojek pacar rek. Nek wis bar ditikung ya aja golek pacar liya, ya tobato, siapno awakmu sing apik jadi orang yang baik dulu. Kalau sudah siap nanti akan ada yang datang melamarmu, ya. Sampai ngono dinteni ojo terus, "Woi, aku jomblo lek iki lho." Gratis malah ngono. Ini yo golek molone, ya. Jadi kalau teman itu menyakitimu mungkin karena kesalahan tadi menikung, itu sampean harus bersyukur, terima kasih kepada dia, jangan malah membenci. Salah itu. Wijik pacarane wis dituduhne eleke pacarmu, wis gelem karo kancamu, kuwi tandane elek. Apa meneh sok ben rabi, ya, bojone tanggamu, bojone wis dipai kabeh. Jadi seperti itu. Itu harus sampean ambil sisi positifnya, biar sampean tidak dendam kepada orang tersebut. Yang kedua, kalau kesalahan itu karena kesalahpahaman, ya, cekcok, entah masalah uang atau masalah apa, ya, boleh mendiamkan dia selama 3 hari. Terus itu kan saya ingat terus, Pak. Caranya agar tidak ingat bagaimana, Pak? Ya mencari kesibukan, ojo mur ngeling-ngeling kuwi terus. Kalau saya lihat orangnya itu selalu pengen marah, Pak. Kalau sampean pengen marah, istighfar, terus wudu, terus buat belajar, buat ngaji, ya. Jangan malah ini yang paling banyak dilakukan sekarang. Punya masalah kemudian dia upload di media sosial dengan caci maki dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk dosa jariyah. Dosa ini gede ya. Kalau sampean, "Pak, itu kan hak saya, Pak." Mulutmu harimaumu, ya. Hati-hati, banyak orang yang masuk neraka karena tidak bisa menjaga lisannya, ya. Karena kebencian dia kepada orang lain, itu akhirnya dia mengumbar berita bohong dan lain sebagainya, itu menimbulkan dosa yang lain. Maka bagaimana caranya ikhlas? Tadi saman maafkan dirimu, terus saman harus bersyukur bahwa saman ditunjukkan oleh Allah bahwa dia orang yang tidak baik. Terus sekarang masalahnya sepele, ya sudah. Kalau sudah 3 hari wis dilalekno, wis gak apa-apa, ya. Jangan pernah diulangi lagi. Terus konconane, ya. Caranya ikhlas itu seperti sampean setiap hari itu loh, buang atau upacara pagi hari sampean wis genek wong roh, sampean ikhlas tenanan los. Gak mungkin mbok getoni benisuk, ya, sing benisuk lancar, tapi sing benisuk gak lancar ya gak roh, wallahu alam. Ya, caranya seperti itu. Atau seperti ini, sampean membuang ludah. Tidak mungkin sampean membuang ludah terus kamu jilat kembali, kan tidak mungkin. Jadi ben ikhlas tenan ngono kuwi. Ludah dan yang saya bilang upacara pagi tadi doh sing itu kan ikhlas tenan, itu kan keburukan. Yang namanya keburukan biarlah dia pergi, gak usah mbok delok lho. Kok ngono ya, terus gak enak ya. Semua keburukan itu baunya tidak enak, dilihat pun juga tidak enak. Kok enak sing memposting, iki lho bro, iki mung bro hasil karyaku. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Jadi keburukan itu ojo koyo Mas, paham maksud saya ya, wis roh kuwi barang elek difoto terus diposting, ya. Apa meneh dijikuk terus iki lho ambune enak ya, seperti itu. Itu kan keburukan, sampean sudah tahu, ya. Bisa sampean bayangkan sendiri kalau itu keburukan ternyata diwujudkan oleh Allah seperti itu, ya. Jadi caranya seperti itu kan. Kalau belum jelas silahkan ditanggapi. Yang berikutnya, bagaimana hisab wanita sampai mati yang belum berhijab. Nah, ini ada 2. Kalau dia benar-benar sudah berazam, berniat, aku niat
ben kelas loro aku berhijab tenanan. Kemudian dia sampai kelas 2 ternyata tidak jadi berhijab. Terus kelas 3 tidak jadi berhijab. Sampai kerja dia tidak berhijab. Tapi dia pernah ada niatan untuk berhijab. Ini sudah tidak akan memberatkan dia. Juga terlalu berat. Tapi kalau dia sama sekali tidak ada niatan sampai hari kiamat, maka itu akan menjadi hisab yang sangat berat. Loh, Pak, kenapa kok berat, Pak? Tadi ya, hati-hati wahai para wanita ya. Ini jawabannya sambung dengan jawabannya Arum. Bagaimana berpakaian sesuai syariat Islam bagi wanita itu, Pak? Kalau dia pakai celana itu apakah termasuk diperbolehkan atau tidak ya? Nah, kalau dia tidak ada niatan, ini sudah bisa dilihat belum? Logo. Bisa dilihat? Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Iya. Nah, yang pertama. Ini diklik kok gak belum metu-metu. Error. Sampai itu sudah sampai mana? Sudah sampai sebelah kanan apa sebelah kiri? Loading. Ini jaringannya agak membuat hati bertanya-tanya. Bisa dilihat? Hilang nih. Halo, bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau wanita, bukan kita loh ya, ini khusus wanita. Kalau kita kan semuanya laki-laki dan perempuan. Wanita itu sudah sampai mana? Semakin ke kanan, semakin dicintai oleh Allah. Semakin ke kiri, semakin disayangi oleh setan. Bisa dipahami? Sampai mana kira-kira berpakaiannya? Nah, kalau dia tadi tidak berhijab di kategori ini, ya, dia sampai di sini, ya itu sudah lumayan baik. Masih lebih baik dibanding nomor 1, masih lebih baik dibanding nomor 2. Kalau dia berangsur-angsur apik ya, maka itu semakin baik. Pak, apakah yang tidak berjilbab itu menarik orang tuanya ke neraka, Pak? Iya. Kok iso, Pak? Kan lana amaluna walakum amalukum, Pak. Amalku, amalmu, amalmu. Nah, maksudnya seperti ini. Orang tua itu memiliki kewajiban mendidik kita, ya, dari sejak kecil sampai kita dewasa. Nah, di situ orang tua sudah menyekolahkan kita itu termasuk dari orang tua mendidik kita, ya, bukan secara langsung saja, tapi secara tidak langsung orang tua menyekolahkan kita itu termasuk dalam kategori mendidik. Nah, kalau sudah dididik, sudah disekolahkan, ternyata sampean belum bisa menutup aurat, itu sama aja orang tuamu nanti ya akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kok anaknya seperti ini? Kalau sampean baik, maka sampean bisa mengangkat derajat orang tuamu, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Terus apakah ada di Jawa ini atau di Nganjuk ini mobil khusus orang tua yang bangga, anakku loh kayak nomor 1, wah ini jadi bintang hot pas belanja. Apakah ada orang tua yang bangga seperti itu? Ya, saya yakin orang tua yang sehat iman dan pikirannya tidak akan ada yang seperti itu, ya. Bisa dipahami? Nah, ini ada kategorinya lah. Sampai itu masuk yang mana? Dari 1, 2, 3, 4 ini yang paling baik yang mana? Halo. 3. Sing di putih, coklat, apa ireng coklat, apa ireng? Hitam, Pak. Hitam, senengan ireng ya.
Yang hitam full itu. Sing hitam full. Ini hitam full kesalahannya apa? Ada Kerudung, Pak. kesalahannya ini. Hah? Ramat tangan. Yang Iya. yang kerudungnya itu, Pak ya. Bukan Kerudung sama kerudungnya. lengan tangannya. Lengan tangan. Lengan tangan ini loh. Lengan tangan Ya. ini termasuk aurat. Ya, yang ini kesalahannya ada 3. 1, terus di bagian dada ini tidak ditutup jilbab, jilbabnya tidak sampai menutup dada, ini juga kesalahan. Yang ketiga, pakaiannya terlalu panjang menyapu lantai, ini juga tidak boleh. Ya, kenapa? Kalau sampai menyapu lantai seperti ini kita tidak tahu, kita sampean. Ya, bukan kita, wanita itu tidak tahu. Kalau ternyata pakaiannya itu pas melaku ya menghidupi najis dan lain sebagainya, terus dia gunakan untuk sholat, nah, seperti itu. Jadi yang tidak diperbolehkan, ya yang diperbolehkan seperti ini kijik rodok dawa saiki, tidak sampai ya. Yang sebenarnya paling bagus ini sudah menutup, maksudnya yang hampir sempurna, sudah pakai ciput, tangannya hanya kelihatan sedikit, ini kelihatannya sudah ditutup tapi masih terlihat ya. Ini modis, ini juga sebenarnya sudah sangat bagus tapi masih terlihat sedikit. Nah, hati-hati wanita zaman sekarang lagi. Wah iya, ya sing kuning ya. Sing ki wakeh, banyak wanita yang seperti ini cah, ya Allah. Jadi gawe stocking terus dikayak ngene iki tapi roknya iki tembus pandang. Ini juga tidak boleh. Itu sama dengan di halaman 19. Ya, halaman 19 hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah ya. Kau membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu dari jarak sampai jarak ini. Maksudnya kalau bisa kita artikan dari kutub utara, kutub selatan. Jadi jauhnya itu seperti itu. Tercium baunya, sampai mencium baunya saja tidak terlihat. Nah, pakaian-pakaian seperti ini tadi dah tabaruj, yang ingin menampakkan kecantikannya. Terus jilbab, ada yang berjilbab terus memakai anting, kupingnya ditok nih. Nah, itu sekali lagi dia itu sudah terkena korban fashion, ingin menirukan orang-orang kafir tadi, ya, bertasabuh pakaian-pakaian orang kafir. Ya. Itu setan itu gak habis cara ya. Dia sudah berjilbab, bagaimana agar dia bangga dengan tubuhnya, akhirnya dia ingin menampakkan tubuhnya. Itu setan seperti itu, wis jilbaban. Saiki gak popo dibuka saitik. Saiki gak popo rodok tipis. Saiki gak popo rodok ngetat. Akan diarahkan oleh setan seperti itu. Lah, seperti ini loh. Ini yang lumayan bagus ya. Seharusnya ini pakaian yang wanita yang bagus itu seperti ini loh. Kalau tidak bisa seperti ini ya seperti tadi sudah baik daripada tidak sama sekali ya. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Arum, berpakaian yang bagus itu seperti apa? Seperti ini. Jadi dia pakai menset ya, menset memarset ngarani singki loh. Tambahan loh, biasanya kan bar lengan terus enek tambahan kaya sarung tangan apa-apa, tapi sininya ndak. Ya, kaya sarung tangan ninja nek ngarani. Ya, terus banyak wanita yang kadang tidak pakai ciput. Ya, ini kan pakai ciput. Ciput itu rambut bagian depan itu juga aurat. Dia harus tertutup. Nah, seperti ini, jilbabnya ditutupkan seperti ini. Ini yang sudah memenuhi kriteria berpakaian wanita sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau bercadar lah tadi, cadar itu juga diperbolehkan, tapi harus dilihat situasi dan kondisi. Wanita bercadar itu kebanyakan dia itu sampai
tadi menyapu lantai itu yang jadi tidak baik ya. Jadi yang paling bagus ya seperti ini, sakmene gitu. Menutupi mata kaki tapi tidak boleh melebihi. Ada hadisnya Rasulullah itu ya, tidak boleh melebihi. Jadi seperti ini. Yes, bisa dipahami. Jadi menutupi mata kaki tapi tidak boleh melebihi. Kalau sudah melebihi itu nanti tadi menimbulkan suatu tanda tanya. Apakah dia itu menyapu lantai itu kena najis gak ya, pas neng kamar mandi ya kena najis gak, seperti itu. Sudah, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Abuya, wakes ya, Abuya. Sesi terakhir ini ya, nanti sudah kita tutup. Abuya absen berapa? 1, Pak. Silahkan. Orang yang sudah menutup auratnya dengan benar, tapi kelakuannya kayak dance-nya itu, Pak. Itu sampai melengkuk-lengkuk, tapi nah itu keberadaan niatnya itu ada atau tidak, Pak? Dan dosanya itu bagaimana? Sudah menutup aurat tapi akhlaknya buruk. Kayak siapa contohnya? Ayo, kayak artis-artis di selebgram gitu loh, Pak. Oh ya, cekene delok. Oh nek duwe videone kirimi ya. Guyon. Iya, Pak, Mas. Nah, Nurul. Iya, Nurul Pak, saya absen? mau tanya. Absen 25, Pak. Saya mau tanya, Pak, bagaimana kalau wanita itu berhijab, tapi hijabnya itu dilipat ke pundak gitu loh, Pak, dengan tujuan biar terlihat kalau dia pakai perhiasan, seperti melihatkan kalau dia tuh pakai kalung gitu loh, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terus Rafa. Mbak mau tanya, apa Absen boleh berapa Rafa? kalau berpakaian kayak kaos gitu ada tulisan Arabnya itu boleh atau tidak, Pak? Rafa absen? Absen 21. Iya. Kaos bertuliskan Arab. Sudah? Sudah. Kemudian Gita, yang sudah bertanya tolong diturunkan tangannya. Gita silahkan. Saya mau bertanya Pak, kalau seseorang itu sudah naik haji, sudah melaksanakan haji, nah itu harus menutup aurat seperti memakai hijab atau tidak? Kalau harus, tapi kok orang itu tidak memakai hijab, itu hukumnya bagaimana? Kita tadi absen? Absen 12. Silakan diturun 12 ya, diturunkan tanya sudah bertanya. Ika absen? Iya Pak, saya absen 15. Saya mau bertanya Pak, hukum memakai henna itu gimana Pak? Seperti memakai tato apa tidak? Jika dibuat bersuci itu sah atau tidak? Ya, henna sama dengan tato apa tidak? Pitek apa ini. Terus selanjutnya Sandi tanya lagi bersuci. Iya Pak. Pak, kalau seumpama laki-laki itu tidak sengaja melihat aurat perempuan, Pak, padahal yang perempuan itu sudah mencoba menutupi auratnya, itu gimana Pak hukumnya? Enggak sengaja tenan lo ya. Iya Pak. Enggak sengaja tapi disengaja. Tadi absen berapa? 30 Pak. 30. Oka. Iya Pak, saya mau bertanya. Absen? Oka Faizat Anaya nomor absen 26. Saya mau bertanya, jika ada seseorang yang suka memandang fisik atau membeda-bedakan, itu hukum agamanya gimana ya? Suka membedakan fisik. Sudah, terus Sariska yang sudah bertanya diturunkan tangannya ya biar saya tidak bingung. Sariska.
Izin untuk Silakan bertanya absen lagi. berapa? Absen 33. Kan seumpama si A itu ikut suatu kajian ngaji di desa gitu loh Pak. Kayak karisma gitu loh Pak. Cara kajian ngaji remaja. Nah, terus si A itu jadi ketua yang perempuannya itu waktu kajian ngajinya itu kayak dibuat forum gitu. Nah, si A-nya itu jadi ketuanya. Nah, anggotanya itu ada yang kayak gimana ya? Ada yang masih kayak pacaran. Nah, pacaran kan si A-nya itu kan perempuan. Nah, teman perempuannya itu punya pacar gitu loh, Pak. Punya pacar. Nah, gaya pacarannya itu kayak enggak buka yang buka hijab atau yang gimana gitu ya, kayak orang pacaran yang terlalu berlebihan gitu loh, Pak. Nah, itu kan di masa kepemimpinannya si A. Si A itu waktu di akhirat nanti ditanya apa enggak kayak kenapa temanmu masih kayak gini gitu loh, Pak. Itu nanti dipertanggungjawabkan sama si A-nya atau katanya kan ketuanya itu dihisap duluan daripada anggota-anggotanya itu. Terus gimana, Pak? Yes. Terus Pak Linda? Saya Pak, absen 11. 11. Ya, saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan kalau perempuan itu berhijrahnya itu per step, nggak langsung seperti langsung syar'i gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya kan memang belum berhijab, tapi saya sudah mencoba untuk berpakaian lebih baik seperti memakai pakaian yang panjang. Tapi di samping itu masih ada orang yang menilai kalau saya itu tidak berniat berhijab, tidak memiliki keinginan berhijab gitu intinya. Nah itu saya harus menyikapinya seperti apa Pak? Kan juga sakit hati gitu gitu kan. Ya. Ya. Terus Intan. Absen berapa Intan? Absen 16, Pak. Saya mau bertanya, jika ada seorang yang pakai hijab tapi bajunya itu masih ketat, itu bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Terus Steffi. Iya Pak, saya mau bertanya, itu bagaimana bila ada seorang wanita muslim yang tinggal di sebuah negara minoritas Islam, kita ambil contohnya Rohingya itu Pak di Myanmar. Lah itu akhirnya karena dia mengancam keselamatannya, akhirnya dia memutuskan untuk tidak berhijab karena keselamatannya nanti akan terancam jika dia berhijab. Nah itu kira apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana hukumnya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Rohingya. Terus Delia. Saya mau bertanya Pak. 7. Delia absen 7. Absen 32 Pak. 32. Silakan Delia. Katanya seorang wanita itu tidak sholat atau haid seperti itu Pak. Nah, pada saat haid itu dia memakai cat kuku yang nggak tahan air wudhu itu loh Pak, yang tidak menyerap ke kuku. Nah, tetapi nanti pada saat dia setelah selesai haidnya itu dia menghapus cat kukunya itu. Nah, apakah boleh Pak seperti itu? Ya. Terima kasih Pak. Terus Rizka. Semua angel mentah Mas. Ya Pak, dengan saya mau bertanya. Absen. Mati terusan speakernya. Saya bertanya Pak. Ya Pak, saya bertanya Pak. Untuk perempuan, apakah di rumah harus selalu menutup aurat dengan memakai kerudung atau memakai pakaian yang panjang, Pak? Absen berapa? 28. Di meeting chat juga saya chat, Pak. Absen
28. Oke, tak buka. Sudah, kita bahas satu per satu ya. Ini sesi terakhir. Pertanyaan pertama, Abuya. Yang sudah bertanya silakan diturunkan tangannya ya. Sudah menutup aurat tapi akhlaknya masih buruk seperti artis-artis lah. Cah, kalau kita melihat seseorang itu janganlah langsung kita memvonis ya dari cara berpakaian dia berjilbab atau tidak. Jangan memvonis akhlaknya buruk dan tidak. Tapi ini kenyataan Pak, ternyata dia berjilbab tapi akhlaknya masih buruk. Itu bagaimana? Sekali lagi, ada dua perumpamaan. Yang satu ini berjilbab, di depan loro gitu. Nah, oh pensil. Ini ada dua pensil. Ini ibaratkan saja permen, ya. Yang satunya ini terbuka. Nanti silahkan diuji coba, cari atau beli dua permen. Yang satu silahkan dibuka bungkusnya, yang satu silahkan tetap dibungkus, ya. Tetap bungkusnya nggak usah diotak-atik. Terus taruh di depan pintu rumah atau neng jobo, terserah, ya. Amati saja 1 menit atau 5 menit atau 30 menit apa yang akan terjadi, ya. Jadi kesimpulannya di situ, mana nanti yang akan dikerubungi semut, yang diparani laler, yang terbuka. Yang terbuka. Sama dengan seperti ini analoginya. Kalau misalnya Abuya ini beli gorengan neng gone ya pas Car Free Day atau misalnya neng gone warung. Nah, ada dua tempat, satunya itu ditutup ya, satunya terbuka dan itu banyak tamu di situ. Laler ijo semenginteng ngeng terus enek sing singgap, enek singgak, terus enek wong tuku ya bar apa ning ratan terus jikok diwolak-walik ya. Terus dijikok. Terus sampean beli di situ tahu kejadiannya. Kira-kira sampean beli yang terbuka atau yang ditutup? Tertutup. Tutup. Nyapa gak sing terbuka enak wis laler wis jajal kok ya pokan awakmu karek terusno. Ya. Kenapa? Kotor. Nah, saya yakin sampean sudah memiliki pandangan, pemikiran sendiri-sendiri, jawaban sendiri-sendiri ya. Ya, ini jawaban saya. Kalau sampean tidak harus berdebat dengan jawaban saya. Kalau orang itu sama dengan gorengan tadi, dia terbuka, otomatis orang itu lebih sering berpikiran, berpandangan negatif kepada orang tersebut. Ya, sama dengan gorengan tadi, gorengan yang tertutup. Padahal kalau dia dibuka terus lalernya mlebu kan juga nggak tahu toh. Tapi karena dia sudah tertutup, maka orang lebih nyaman, lebih santai untuk mengambil gorengan yang tertutup. Padahal sebenarnya derajatnya sama saja. Masalah rasa podo ya. Jadi itu sebelum kita bahas lebih lanjut. Lah, kalau dia ternyata sudah menutup auratnya tapi pacaran los-losan, itu jangan salahkan hijabnya. Itu adalah orangnya yang memang tidak memiliki niat yang baik. Orang yang berjilbab itu jangan hanya jilbab jasmani saja, tapi jilbab rohaninya juga harus ditata.